Pembangunan jemaat pasca pandemi. GKI ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Batam sampai Pulau Bali. Lebih dari 270 jemaat-jemaat. Lalu apa yang menjadi tugas gereja pasca pandemi ini? Yang menjadi tugas gereja yang tidak boleh dilupakan, yaitu mengembangkan 3 agenda, 3 inti jemaat. Yang pertama yaitu intim, yang kedua yaitu hangat, dan yang ketiga yaitu peduli. Apa itu? Intim berarti mengembangkan relasi dengan Allah yang hidup, Allah sebagai Sang Pencipta. Bukan hanya hubungan yang dekat, tetapi hubungan yang intim antar manusia dengan Sang Penciptanya. Sehingga di dalam hubungan itu, manusia bisa merasakan keagungan cinta Sang Ilahi. Agenda yang kedua yaitu hangat. Hubungan antar sesama. Walaupun kita terbatas tidak bisa berjumpa secara fisik, tatap muka, tetapi persekutuan itu harus tetap dibina. Persekutuan yang kohesif, persekutuan yang saling menyemangati, yang saling menopang, dan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dan agenda yang ketiga yaitu peduli. Peduli dengan sesama, dengan yang di luar sana. Lalu gereja yang mau hadir menjadi berkat. Gereja yang mau hadir menjadi gereja bagi sesama. Gereja yang mau menjadi mitra Allah, partner untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini, bukan menebarkan ketakutan atau gereja sebagai ancaman. Nah, kegiatan gereja memang saat ini banyak sekali. Masa setelah pandemi juga banyak. Dimulai dengan memikirkan konten, memikirkan tentang penyajian saat khotbah harus online. Masih sibuk menyapa jemaat, ada yang dengan suara gembala, ada yang menyapa dengan WA, menyapa jemaat-jemaat, menyapa lingkungan di wilayah-wilayah, sampai menanyakan apa kabar. Bahkan mendoakan dengan WA, dengan video di dalamnya di situ. Itu yang dilakukan. Tetapi tugas yang ketiga, agenda yang ketiga, peduli, jadi berkat. Itu tugas pokok yang tidak boleh dilupakan. Nah, sebagai tugas di dalam pembangunan jemaat yang tidak boleh dihentikan. Bukan hanya ke dalam, tetapi juga keluar ke lingkungan eksternal kita. Maka ketika kita merumuskan tugas pembangunan jemaat pasca pandemi, bukan hanya tugas tambahan, tetapi tugas yang teranyam di dalam seluruh dinamika gereja. Maka ketika kita bertanya siapa kita, atau bertanya apa identitas kita, lalu apa tugas dan misi kita, itu pertanyaan pokok yang pertama. Nah, siapa kita sebagai GKI dan apa tugas utama kita ketika gereja seolah-olah diketuk oleh suara sesuatu, kepedulian untuk berbuat sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas panggilan kita yaitu di situ kita melakukan misi. Misi seperti dilakukan Kristus sendiri.
Kalau ada misi Allah, maka misi Allah ini dilakukan oleh Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, roh Tuhan ada padaku. Roh yang sama yang juga diberikan kepada gereja-gereja sekarang. Kalau roh Tuhan ada padaku, justru disitulah ketika Yesus memproklamirkan misinya di Nazaret dengan manifesto Nazaret, roh Tuhan ada padaku. Kita juga sebagai komunitas yang terlibat sebagai murid-murid Yesus di sana. Maka kalau kita sedang mengerjakan misi Yesus hanya satu, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik di mana jawabnya? Memberitakan kabar baik dari desa ke desa. Maka titik pangkalnya mulai dari Nazaret, kota kecil, bukan di kota metropolis sebagai pusat kekuasaan di situ. Lalu mengerjakan yang kecil tetapi yang dibutuhkan di situ. Juga panggilan bagi gereja sekarang, kalau kita mau mengembangkan kepedulian, mau menjadi berkat. Saudara-saudara, justru di situ bukan berarti ketika kita sudah jadi besar, punya ini dan punya itu. Justru di tengah-tengah keterbatasan seperti sekarang. Keterbatasan gereja yang boleh terus melakukan pembangunan jemaatnya pasca pandemi ini. Kabar baik itu yang dibawa. Kabar baik di sini ketika orang yang tidak bisa merasakan sesuatu bisa mendapatkan sesuatu. Orang yang kesulitan sekolah, orang yang mendapatkan kesulitan biaya pendidikan, bahkan orang yang sulit di dalam kehidupan ekonomi. Karena saat ini banyak orang yang terpuruk, banyak pengangguran, banyak juga bisnis-bisnis belum berjalan sebagaimana seperti semula. Bisnis penerbangan, bisnis wisata, bisnis restoran, kuliner adalah yang kena dampak di dalamnya. Roh Tuhan ada padaku, maka tugas kita memberitakan kabar baik. Itulah agenda ketiga yang disebut kepedulian. Nah, untuk menjalankan kepedulian, maka jadilah komunitas yang bergerak. Seperti Yesus yang terus bergerak memberitakan kabar baik. Komunitas yang bergerak berarti disitulah komunitas untuk terus menyalurkan kasih. Maka disitulah kita menjadi komunitas yang bergerak dan mengajak orang bertobat. Nah, disitulah ketika ada konflik diselesaikan, mencantumnya iman dengan perbuatan, maka kabar baik, kabar gembira itu terus diwartakan. Dan itulah makna gereja yang mengikuti Kristus. Roh Tuhan ada padaku. Tugasnya kedua memberitakan kabar baik dan menjadi komunitas yang bergerak. Itu adalah agenda yang perlu kita wujudkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Kasih, kasih-Mu terarah keluar. Kasih-Mu terarah untuk merangkul dunia. Biarlah kami sebagai gereja, kami boleh hadir menjadi tangan-tangan Allah yang boleh merangkul dengan kasih itu. Kristus Sang Jalan, temani kami di dalam menyusuri perjalanan kehidupan kami selaku gereja-gereja yang sedang hadir dan bersiarah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sang terang dari terang Kristus sendiri yang boleh terus kami pancarkan. Ya Roh Kudus, daya kekuatan ilahi dan roh penolong, biarlah yang boleh terus menyemangati kita. Derap gereja-gereja di dalam membawa kabar sukacita ini di tengah-tengah dunia. Sehingga kehadiran kami menjadi tangan-tangan yang boleh terus merangkul dan menyahabati.
menawarkan kasih dan kepedulian di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh krisis COVID ini. Dengar doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.